Assalamualaikum teman-teman. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan balik lagi nih di Bagus Akbar 87 Channel. Dan saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, serta malam kapanpun teman-teman menonton video ini ya. Sebenarnya ini tuh video lanjutan riding Malang Jogja ya, karena bukan termasuk dari bagian perjalanan riding. Jadi video ini saya buat secara terpisah atau tidak termasuk part atau episode riding Malang Jogja ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan video ini atau channel ini, langsung aja di subscribe ya, serta aktifkan juga tombol loncengnya. Dan juga seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, saya tak bumper dulu ya. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, ini tuh sebenarnya video lanjutan ya. Jadi setibanya di Jogja atau di Jalan Malioboro, saya belok ke kanan ke Jalan Sastrowijayan untuk mencari penginapan ya. Dan emang sih sengaja nggak pesen secara online ya, karena pikirku kan weekdays ya, pasti banyak sekali kamar hotel yang kosong. Langsung deh saya ke hotel yang saya tuju, yaitu kalau nggak salah Pioneers Hotel ya, yang berada di Jalan Sastrowijayan. Ternyata full semua teman-teman, dan sempat cari-cari hampir sejam lah kalau nggak salah, dan akhirnya dapat hotel juga yang nggak jauh dari Pioneers Hotel dan masih sama-sama di Jalan Sastrowijayan, yaitu Greg Hotel ya. Dan video ini saya mulai dari Greg Hotel ya. Emang sih nggak saya spill atau review kamarnya ya, menurut saya sih kamar hotel ya gitu-gitu aja ya. Ada kamar mandinya, ada ranjang, ada meja kursi, lemari, TV, kulkas, ada balkonnya juga ya, pokoknya standar hotel gitulah ya. Ya kecuali kalau yang sekelas Sultan atau Suite Class gitu ya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri kalau di Jalan Malioboro itu sangat ramai ya. Padahal ini bukan weekend loh. Dan di video kali ini saya sih pengen muter-muter sambil menikmati senja di kota Jogja ya. Indah ya. Kalian sadar nggak sih kalau jalanan yang ada di Jogja, atau lebih tepatnya Jalan Malioboro ini tuh vibes-nya beda ya dengan kota-kota lain. Bahkan kalaupun ada nih tata ruang yang hampir mirip seperti Jogja, pasti menyebutnya Malioboro-nya kota A misalnya. Contohnya nih, di video saya episode pertama riding Malang Jogja, waktu mau cari makan nasi pecel di Madiun itu kan, melewati kota Madiun yang tata ruangnya hampir mirip di Malioboro. Sampai-sampai di maps itu tulisannya Malioboro Madiun loh teman-teman. Gokil gak tuh? Jadi tuh ya, nggak cuma angkringannya yang jadi kiblat, sampai-sampai Malioboro pun ditiru loh. Pokoknya the best deh buat Jogja. Untuk kalian nih yang pengen tahu Malioboro-nya Madiun, ada kok di video saya episode pertama riding Malang Jogja ya. Linknya ada di pojok kanan atas atau ada di kolom deskripsi ya. Dan yang di sebelah kiri itu adalah Museum Benteng Van de Burg ya. Tapi yang paling gokil itu halaman sekitar Museum Benteng Van de Burg ini ya. Biasanya oleh para tiktokers atau selebgram dibuat konten joget-joget gitulah ya. Dan di titik 0 km ini biasanya dibuat foto-foto ala-ala estetik gitulah ya, dengan background gedung BNI Trikora. Serta juga terlihat di sekitar titik 0 km Jogja, serta jalan mau ke arah alun-alun utara Jogja ya. Itu juga sangat ramai wisatawan, karena kalau nggak salah di sebelah kanan itu ada
museum ya. Emang ya, Jogja itu secandu ini. Dan di depan ini adalah alun-alun Lor Jogja ya. Sebenarnya ada dua alun-alun sih, yaitu alun-alun Lor dan alun-alun Kidul ya, atau alun-alun sebelah utara dan alun-alun sebelah selatan. Dan yang kita lewati ini adalah alun-alun utara. Dan kalau lurus itu kayaknya apa ya, kayak kumpulannya angkringan deh, dan ke arah ke Keraton Jogja. Maka dari itu Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan ya. Karena kiblatnya angkringan ya di Jogja ini. Coba deh kalian lihat, meskipun di kota lain setiap ada angkringan pasti tulisannya angkringan Jogja ya. Ya karena Jogja adalah kiblatnya angkringan sih. Dan di sebelah kanan ini adalah pojok Benteng Lor ya. Jadi sudut-sudut benteng Keraton Yogyakarta memiliki bentuk visual yang unik ya, dan menarik yang tentunya tidak akan dijumpai di kota lain. Sudut-sudut benteng ini biasanya disebut bastion atau apa ya, bastion, tulisannya sih bastion, atau pojok benteng atau disingkat Jogteng oleh masyarakat Jogja sendiri. Dan terdapat 4 pojok benteng, tetapi saat ini hanya tersisa tinggal 3 pojok benteng. Satu pojok benteng yang berada di sebelah utara timur keraton telah hancur akibat serangan pasukan Inggris pada peristiwa Gettysburg Bay ya. Dan pojok benteng yang masih ada yaitu pojok benteng wetan ya, atau dalam bahasa Indonesia itu berarti pojok benteng timur ya. Jadi pojok benteng wetan dilengkapi dengan tempat pengintaian yang berjumlah 3 ya, tempat prajurit berjumlah 10 buah, dan sebuah gudang yang diduga sebagai gudang mesiu atau amunisi ya. Pojok benteng wetan ini tepatnya berada di sebelah barat perempatan Jalan Brigjen Katamso, Jalan Parangtritis, Jalan Majen Sutoyo, dan Jalan Kolonel Sugiono. Kita sedikit membahas tentang pojok benteng ya, nanggung nih. Jadi yang kedua ada pojok benteng kulon ya, atau dalam bahasa Indonesia berarti pojok benteng barat. Disebut demikian karena letak pojok benteng ini berada di sisi paling barat dan paling selatan di wilayah Keraton Yogyakarta ya. Pojok benteng kulon dilengkapi dengan tempat pengintaian juga yang jumlahnya ada 3 buah dan tempat prajurit sebanyak 10 buah ya. Tetapi pojok benteng kulon tidak dilengkapi dengan ruangan yang berfungsi sebagai gudang mesiu. Beda ya, kalau yang di pojok benteng wetan ada gudang sebagai gudang mesiu ya, atau amunisi ya. Posisi pojok benteng kulon tepatnya berada di sisi timur perempatan Jalan Wahidin Hasyim, Jalan Bantul, Jalan Sugeng Jeroni, dan Jalan Lejen MT Haryono. Dan yang terakhir pojok benteng Lor atau pojok benteng utara ya. Ya, yang barusan kita lewati tadi ya, yang sekarang menjadi cagar budaya. Dan kalau ngomongin cagar budaya ya, sebenarnya banyak sekali cagar budaya atau bangunan peninggalan di masa penjajah ya. Selain benteng, juga ada bangunan yang masih digunakan seperti kantor pos besar Jogja yang dibangun sejak pemerintah Belanda sekitar tahun 1800-an ya. Kemudian ada Bank BNI Trikora yang juga didirikan pada tahun 1859 kalau nggak salah, yang berada di Jalan Trikora atau berada di titik 0 Jogja ya. Dan masih banyak lagi cagar budaya atau bangunan peninggalan masa penjajah. Maka dari itu Jogja juga disebut kota cagar budaya ya.
Dan setelah ini kita akan melewati Tugu Jogja yang bisa disebut juga salah satu ikon di kota Jogja. Jadi Tugu Jogja adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang ya. Jadi tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margautomo ini katanya sih mempunyai nilai simbolis yang merupakan garis bersifat magis ya, yang infonya menghubungkan Pantai Parangtritis dan Panggung Krapyak yang berada di Kabupaten Bantul, kemudian Keraton Yogyakarta yang berada di kota Jogja, serta Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Sleman. Dan sebenarnya Tugu Jogja itu tingginya 25 meter ya, dan dibangun pada tahun 1775 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan khas arsitektur atau bentuk kejawen ya. Dan Tugu Jogja sempat juga runtuh pada tahun 1867, lebih tepatnya tanggal 10 Juni tahun 1867 ya, karena gempa bumi yang besar, dan direnovasi ulang oleh kolonial Hindia Belanda pada tahun 1889, dan serta berubah bentuk secara secara perspektifnya itu semulanya yang tingginya 25 meter kini menjadi 15 meter, dan tiangnya yang semula berbentuk silinder kini berbentuk persegi gitu ya, persegi panjang gitu ya. Dan bagian atas tugu itu yang semuanya berbentuk bulat atau bola kini menjadi kerucut. Oke ya, kita lanjut lagi. Sambil menikmati senja di kota Yogyakarta, juga saya menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang Yogyakarta ini. Jadi Jogja atau Yogyakarta adalah provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta ya. Daerah istimewa Yogyakarta ini terkenal di tingkat nasional maupun internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Pulau Bali ya. Dan kalau teman-teman ingat, Jogja ini pernah mengalami beberapa bencana alam yang ya cukup besar lah ya. Kalau nggak salah gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006. Setelah itu erupsi Gunung Merapi selama bulan Oktober sampai November 2010, dan dampak erupsi Gunung Kelut pada tanggal 13 Februari 2014 ya. Dan semoga tidak ada bencana alam yang serupa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Serta secara geografis daerah istimewa Yogyakarta ini terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa ya. Dan secara fisiografi Jogja berada di antara Gunung Merapi, Pegunungan Seribu, Pegunungan Kulon Progo, dan dataran rendah ya. Dan sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta ini adalah daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri ya, yang disebut kalau nggak salah nih Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Koreksi ya jika saya salah. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, itu deh kayaknya. Dan di sebelah kanan ini adalah stasiun Jogja ya, atau stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kalau nggak salah ada 4 stasiun yang ada di Yogyakarta ini, yaitu ada stasiun Wates, stasiun Maguwoharjo, ada stasiun Lempuyangan, dan stasiun Tugu Jogja ini. Dan stasiun ini tuh merupakan stasiun terbesar ya yang ada di Jogja. Dan tetapi kalau untuk pemberhentian kereta api kelas atas ada di stasiun Lempuyangan yang ya jaraknya sekitar kurang lebih 1 kilometeran lah ya. Jadi kalau stasiun Tugu ini melayani kereta api kelas campuran ya. Apakah viewer saya di sini ada yang railway fans? Coba dong komen. Jadi sekarang kita berada di Jalan Margautomo, dan kalau arah sebaliknya itu Tugu Jogja ya, kembali ke Tugu Jogja. Nah ini kalau kita lurus terus menyeberangi rel kereta api yang berada di stasiun Tugu itu langsung ketemu Jalan Malioboro ya. Ya meskipun sesering ini sih singgah di Jogja, tetapi masih aja sering lupa jalanan yang ada di Jogja.
Oke teman-teman, senja sudah mulai menghilang ya. Tetapi senja mengatakan ia tak akan pernah mengingkari janji. Esok ia akan kembali lagi. Dan selain bikin candu, Jogja juga istimewa ya. Seperti pada lirik lagu, Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya dan istimewa orangnya ya. Serta Jogja istimewa untuk Indonesia. Oke deh teman-teman, cukup sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye dan salam satu aspal.